Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok C izin mempresentasikan mengenai tugas besar reaktor kami yang berjudul Analisis Desain Reaktor Kontinu Berpengaduk CSR, fase cair menggunakan Skilab dan Dewesim pada reaksi esterifikasi asam palmitat dengan metanol menjadi metil palmitat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Nanda Angelica Basaria Sinaga dengan NIM terakhir 040. Lalu ada Fadila Kusdiani Azizi dengan NIM terakhir 108. Yang selanjutnya ada Nabila Nindya Mustika Prabeswari dengan NIM terakhir 110. Saya sendiri Cornelita Cepala dengan NIM terakhir 122 dan Farsha Mutiara Kansa dengan NIM terakhir 051. Krisis energi dan keterbatasan bahan bakar fosil mendorong kita untuk mencari sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Salah satu solusinya adalah dengan biodiesel, karena dapat diperbarui dan memiliki sifat fisik mirip solar. Dalam penelitian ini, metil palmitat dipilih sebagai salah satu komponen biodiesel yang dihasilkan melalui reaksi esterifikasi antara asam palmitat dan metanol. Namun, karena reaksi ini reversibel dan menghasilkan air sebagai produk samping, diperlukan kondisi operasi optimal agar konversi reaksi tinggi, misalnya dengan metanol berlebih, penghilangan air, serta kontrol suhu dan katalis. Kami menggunakan CSTR karena mampu menjaga keseragaman suhu dan konsentrasi, serta nantinya akan dipadukan dengan Scilab serta Dewesim untuk analisis numerik dan simulasi prosesnya. CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor adalah reaktor berbentuk tangki di mana reaktan masuk dan produk keluar secara kontinu sambil diaduk intensif. Tujuannya adalah agar suhu dan konsentrasi seragam di seluruh volume reaktor. Reaktor ini cocok untuk reaksi fase cair baik eksotermik maupun endotermik dan Baik, saya Nanda Angelica Basaresnaga akan melanjutkan presentasi yaitu tentang reaksi proses. Nah, pada reaksi proses ini, di mana CH3, CH2, 14COOH ditambah dengan CH3OH akan berkesetimbangan menghasilkan CH3, CH2, 14, COOCH3 ditambah dengan H2O, di mana asam palmitat akan ditambah dengan metanol akan berkesetimbangan menghasilkan metil palmitat dan air. Nah, pada proses ini, asam palmitat dan metanol direaksikan melalui salah satu mekanisme yaitu mekanisme esterifikasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan metil palmitat sebagai produk utama dan ada produk sampingnya yaitu apa? Yaitu air. Nah, reaksi ini bersifat reversibel, teman-teman, sehingga konversi tidak akan pernah mencapai 100% atau yang disebut dengan sempurna. Karena apa? Karena dibatasi oleh kondisi kesetimbangan. Nah, reaksi esterifikasi asam palmitat dengan metanol ini merupakan reaksi eksotermis, sehingga suhu merupakan menjadi salah satu parameter penting yang harus dikendalikan dalam proses ini, agar reaksinya dapat berlangsung pada laju optimum dan tidak menurunkan efisiensi akibat adanya pergeseran kesetimbangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik dari si asam palmitat sendiri. Nah, di layar sudah tersedia sifat fisika, sifat kimia, maupun data termodinamika dari asam palmitat sendiri. Yang pertama kita bahas tentang sifat fisikanya, di mana rumus molekul untuk asam palmitat sendiri yaitu C16H32O2 dengan massa molar 256,42 gram per mol. Dengan wujudnya itu adalah padatan, biasanya bersifat kristal putih dengan titik lebur yaitu 62 sampai 64 derajat Celcius dengan titik dedih 351 derajat Celcius dan densitasnya pada suhu 70 derajat Celcius yaitu 0,852 gram per cm pangkat 3. Selanjutnya adalah sifat kimianya dengan keasaman yaitu asam lemah dengan pKa sekitar 4,8 sampai 5,0 dan reaksinya itu adalah reaksi netralisasi dengan basa akan menghasilkan garam atau palmitat dan yang kedua adalah reaksi esterifikasi dengan alkohol dan itu akan menghasilkan ester palmitat. Nah, untuk data termodinamika sendiri yaitu panas pembentukan atau delta HR pada suhu 298 Kelvin dan kapasitas panas Cp yaitu pada suhu 298 Kelvin juga dan boleh Untuk kapasitas desain, diperoleh data yield minyak kelapa 65%, yield biodiesel 98,4%, dengan jumlah kapasitas minyak diperoleh dari yield minyak
dikali jumlah bahan baku yaitu 65% dikali 2.811.954 ton per tahun menghasilkan jumlah kapasitas minyak sebesar 1.827.770,1 ton per tahun. Lalu untuk jumlah kapasitas minyak kedua, peroleh dari yield biodiesel dikali jumlah kapasitas minyak pertama, yaitu 98,4% dikali 1.827.770,1 ton per tahun, menghasilkan jumlah kapasitas minyak kedua sebesar 1.798.528,78 ton per tahun. Dengan kapasitas total produksi diperoleh dari 20% kali jumlah kapasitas minyak, yaitu 20% dikali 1.798.525,78 ton per tahun, menghasilkan kapasitas total produksi sebesar 359,705,16 ton per tahun atau sekitar 360.000 ton per tahun. Untuk kondisi operasi sendiri, suhu operasi yaitu 70 derajat Celcius, tekanan 1,5 atm, konversinya 90%, K1 minus 11.552,3 M per second, K2-nya minus 5.464,71 M per S, dengan sifat reaksi eksotermis, reaksi orde 2, volume reaktor 9.570 liter, mol etanol dibanding mol asam palmitat yaitu 1:1, inert 0,02 mol H2O, untuk input feednya 0,559 mol per S, fenolnya 0,1694 liter, U 35 BTU per FT kuadrat F kali jam. Untuk metodologi perancangan, langkah perancangan kami meliputi yang pertama, menentukan reaksi dasar esterifikasi asam palmitat dengan metanol, kemudian menetapkan asumsi seperti reaksi homogen cair-cair, katalisa 2SO4, tekanan atmosferis, dan kondisi steady state. Kemudian menggunakan Scilab untuk analisis dinamika reaktor, seperti persamaan neraca massa dan energi. Kemudian menggunakan DWSIM untuk simulasi proses dan keseimbangan energi. Dengan kapasitas 360.000 ton per tahun, rancangan ini disesuaikan dengan kebutuhan biodiesel nasional yang diprediksi mencapai 11,9. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan perancangan reaktor untuk proses esterifikasi asam palmitat dengan metanol. Pertama, pada bagian kiri terdapat neraca massa isotermal. Kita mulai dari neraca mol yang dituliskan sebagai dx per dv sama dengan min Ra per FA0. Di sini laju reaksi min Ra dinyatakan sebagai fungsi dari konsentrasi asam palmitat dan metanol, serta konstanta kesetimbangan Kc. Nilai konstanta laju reaksi, yaitu K1 dan K2, dihitung menggunakan persamaan Arrhenius dengan parameter A1 sama dengan 3258 dan A2 sama dengan 3176. Reaksi dianggap homogen, cair-cair, sehingga stoikiometri dapat ditulis Ca sama dengan Ca01 min X. Kemudian pada bagian kanan terlihat kombinasi antara persamaan laju dan neraca massa. Dengan mensubstitusikan bentuk laju reaksi ke dalam neraca mol, diperoleh hubungan antara konversi dan volume reaktor. Selanjutnya digunakan persamaan desain CSTR untuk isotermal. V sama dengan FA0 dikali XA per min RA. Persamaan ini digunakan untuk menentukan volume reaktor berdasarkan laju umpan konversi target 80-90% dan laju reaksi per volume reaktor. Jadi, melalui pendekatan ini, kita dapat memperkirakan ukuran reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai konversi sesuai target. Pada slide ini ditampilkan perhitungan neraca energi isotermal untuk reaktor esterifikasi. Bagian kiri menunjukkan persamaan energi total, di mana suhu reaksi dihitung berdasarkan panas reaksi standar dan kapasitas panas masing-masing komponen. Melalui substitusi data panas perbentukan dan kapasitas panas dari literatur, diperoleh suhu operasi sekitar 343 Kelvin atau sekitar 70 derajat Celcius. Nilai-nilai seperti laju alir molar asam palmitat, metanol, dan produk juga ditampilkan sebagai data pendukung perhitungan. Kemudian di sisi kanan kita dapat melihat persamaan delta HRX yang menggambarkan perubahan panas reaksi terhadap temperatur. Proses ini bersifat eksotermis dengan nilai entalpi reaksi sekitar negatif
128.040 kJ per mol. Selain itu, selisih kapasitas panas total reaktan dengan produk sebesar 153,29 Joule mol per Kelvin digunakan untuk memperbaiki perhitungan energi. Dengan mensubstitusikan semua data ini ke dalam persamaan neraca energi, kita dapat mendapatkan bahwa reaksi dapat berlangsung stabil di suhu 343 Kelvin, sehingga kondisi isotermal lain. Analisis neraca massa non-isotermal. Berbeda dengan kondisi isotermal, di sini temperatur reaktor tidak konstan, melainkan berubah seiring berlangsungnya reaksi karena efek panas reaksi. Bagian kiri menunjukkan persamaan umum neraca energi non-isotermal, di mana suhu T merupakan fungsi dari konversi panas reaksi delta HRX T. Kita memasukkan korelasi antara delta HRX-T terhadap suhu referensi TR343 Kelvin dengan tambahan kontribusi perubahan kapasitas panas total atau delta CP. Dari hasil substitusi data, yaitu delta HRX TR sebesar min 1023470 Joule per mol dengan delta CP sebesar 153,29 Joule per mol Kelvin dan sigma Theta I CPI sebesar 134,74392 Joule per mol Kelvin diperoleh suhu reaksi meningkat sekitar 98 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi bersifat eksotermis kuas, sehingga pengendalian suhu menjadi penting untuk mencegah kenaikan temperatur berlebih. Pada bagian kanan ditampilkan perhitungan laju reaksi atau min RA menggunakan data konversi. XA sama dengan 0,9, laju umpan FA sama dengan FA0 sama dengan 0,559 mol per second, dan volume reaktor sebesar 9.570 liter. Nilai ini digunakan untuk menentukan kebutuhan dimensi reaktor yang. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung laju reaksi, di mana seperti yang sudah disebutkan tadi rumusnya, kita dapat memasukkan nilai FA0 yaitu 0,559 mol per second, kemudian dikalikan dengan konversi A atau 0,9, kemudian dibagi dengan volume yaitu 9.570 liter, sehingga didapatkan laju reaksi nantinya yaitu 5.257 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter second. Nah, kita mengetahui bahwa persamaan laju reaksi order 2 itu yaitu min RA sama dengan K dikali T dikali konsentrasi A dikurang konsentrasi C dikali konsentrasi D per KC dikali T, di mana stoikiometrinya itu sendiri konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikali 1 dikurang konversi A, di mana konsentrasi C itu sama dengan konsentrasi A0 dikali theta C ditambah konversi A, itu di mana kita asumsikan bahwa theta C itu sama dengan 0, sehingga persamaan tadi dapat sama dengan konsentrasi A0 dikali konversi A. Nah, kemudian juga konsentrasi D juga begitu, di mana konsentrasi D itu sama dengan konsentrasi A0 dikali theta D ditambah konversi A. Nah, kita asumsikan bahwa theta D itu sama dengan 0 pada input, tetapi ada H2O inert gitu. Nah, kemudian di sisi kanan ini ada persamaan desain CSTR non-isotermal, di mana ada persamaan volume sama dengan FA0 dikali XA per min RA, di mana V itu sama dengan volume reaktor, kemudian FA0 merupakan laju molar umpan asam palmiat, kemudian ada XA konversi asam palmiat, di mana targetnya itu 80-90%. Kemudian min RA itu merupakan laju reaksi per volume reaktor. Nah, di mana persamaan volume ini dapat kita ubah menjadi FA0 dikali konversi A per K dikali konsentrasi A0 dikali 1 dikurang konversi A. Baiklah, selanjutnya kita dapat menghitung neraca energi non-isotermal, di mana persamaan neraca energi untuk CSTR pada kondisi steady state itu 0 sama dengan FA0 dikali sigma theta I dikali CPI dikali TI0 dikurang T ditambah FA0 dikali XA dikali min delta H reaksi T ditambah Qout. Nah, di mana Qout ini nanti kita dapat hitung dengan memindahkannya ke ruas kiri dan yang lainnya ke ruas kanan gitu. Nah, kemudian kita dapat menghitung panas sensibelnya, di mana panas sensibel ini sendiri rumusnya itu FA0 dikali sigma theta I dikali CPI dikali TI0 dikurang T. Nah, panas sensibel ini akan bernilai 0 karena TI0 kita sama dengan T.
Nah, kemudian kita dapat menghitung panas reaksi, di mana karena T sama dengan TI0 sama dengan 343 Kelvin, kita dapat menggunakan delta H reaksi T sama dengan delta H reaksi TR, di mana panas reaksi yang dihasilkan nantinya itu sama dengan FA0 dikali XA dikali min delta H reaksi T. Nah, di mana kita masukkan angka-angkanya, yaitu 0,559 mol per second dikali 0,9 dikurang minus 1.023.740 Joule per mol. Kemudian nanti didapatkan hasil panas reaksi yang dihasilkan itu sebesar 515.024,1 Joule per second. Kemudian kita dapat menghitung kebutuhan panas atau Qout, di mana Qout ini sama dengan minus panas sensibel dikurangi panas reaksi yang dihasilkan. Sehingga ketika kita masukkan angkanya yaitu min 0 dikurang 515.024,1 Joule per second. Sehingga Qout ini nantinya akan didapatkan sejumlah 515.024,1 Joule per second atau 515,02. Berikut merupakan hasil dari simulasi kilap kelompok kami. Nah, berikut merupakan simulasi DWSIM dari kelompok kami. Nah, jadi kesimpulan dari analisis reaktor kelompok kami yaitu pada reaksi dari asam palmiat dan juga metanol menggunakan reaktor CSTR itu akan menghasilkan produk metil palmiat dan juga air. Nah, didapatkan kesimpulan pada perhitungan analisis, kemudian simulasi DWSIM dan juga Skylab, yaitu yang pertama ada volume yang didapatkan pada simulasi Skylab yaitu sebesar 9.570 liter dengan konversi yang didapat sebesar 90%. Kemudian komposisi produk yang dihasilkan pada simulasi DWSIM sebesar 80%, kemudian suhu reaksi yang digunakan yaitu sebesar 343 Kelvin. Kemudian kebutuhan panas atau Qout yang didapat adalah sebesar min 515,02 kW. Kemudian reaksi berlangsung dalam keadaan eksotermis dengan delta H reaksi sebesar negatif 18.574.